Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita sama-sama tahu Tuhan menghendaki untuk kita terus belajar bertumbuh dalam takaran iman yang ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak mau kita hanya memiliki takaran iman yang menyelamatkan. Di mana ketika kita mati, kita percaya, kita tahu kita pasti masuk sorga. Permasalahan yang harus kita hadapi adalah kita masih menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini. Betul, amin? Karena selama saudara terus menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, suka tidak suka kita masih akan menghadapi ada tantangan. Ada pergumulan, ada pergulatan hidup. Karena kita memang masih ada di tengah dunia, di mana sistem dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Otomatis musuh akan melakukan segala macam cara dengan tujuan untuk membungkam hidup kita. Untuk menghancurkan kehidupan kita. Cuman 2 orang. Bisa langsung fokus? Bisa terus langsung berikan respon? Oke, saya lanjutkan. Karena ketika kita terus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah sistem dunia yang jahat yang ada, tapi hanya mengandalkan iman yang membawa kita mengalami keselamatan, maka itu tidak akan cukup buat kita. Jadi Alkitab memberikan penegasan, biarlah kita yang percaya itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ulangi, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Teman, saya mau saudara lebih antusias, lebih aktif lagi. Ya, suaranya jangan diirit-irit. Ya, saya tahu tadi saudara barusan penyembahan lama, tapi saya kan juga ikut. Jadi kalau kemudian saya bicara dan saudara diam saja itu tidak adil. Oke? Berikan respon terbaik saudara. Oke, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Tuhan menghendaki kita tidak hanya berhenti pada iman yang menyelamatkan, tapi bisa terus bertumbuh dalam takaran iman yang berikutnya. Nah kemarin, minggu yang lalu saya membagikan kepada saudara dari Roma pasal yang kelima. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Alkitab memberikan penegasan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Tuhan menghendaki agar kita menambahkan takaran iman yang berikutnya dalam hidup kita. Apa itu? Lewat korban Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita diberikan akses untuk secara langsung bisa berinteraksi dengan Bapa di sorga. Ada orang di sini? Ibrani pasal yang ke-10 menegaskan, lewat darah Yesus telah disediakan jalan yang baru. Dan jalan yang hidup untuk kita menghampiri Bapa. Setuju, amin? Nah, oleh karenanya saya mau ini ditambahkan menjadi takaran iman dalam hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang agamawi lagi. Tapi kepada kita, katakan kepada kita, telah tersedia jalur komunikasi, jalur persekutuan yang terbangun secara pribadi dengan Bapa di sorga. Amin. Saya mendapati ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh sisi spiritualnya. Tapi sangat kuat sisi keagamaannya. Nah inilah yang harus mulai kita rubah. Tuhan tidak mau saudara menjadi semakin agamawi. Tapi Tuhan mau persekutuan saudara dengan Bapa terus bertumbuh. Menjadi semakin bertambah nyata. Ingat Yesus sendiri berkata, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada satu orang pun yang sampai ke sorga. Tidak ada. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga. Hah? Kepada Bapa, bukan ke sorga. Ya, kebanyakan orang Kristen selalu konotasinya sorga aja. Tapi kalau ditawarin masuk sorga sekarang enggak mau. Ya, pengennya masih hidup dulu Pak. Yang single bilang gua belum kawin. Yang sudah menikah belum punya anak bilang aku belum punya anak. Yang sudah menikah sudah punya anak bilang anakku masih kecil-kecil. Yang anaknya sudah gede bilang aku belum punya mantu. Kalau yang sudah punya mantu bilang belum punya cucu. Pendek kata pengen lebih lama hidup di bumi. Tapi pikirannya sorga terus. Ada yang salah dalam hidup. Artinya tanpa kita sadari kita menjadi pribadi yang semakin agamawi. Tapi tidak bertumbuh dalam sisi spiritualitas. Tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa. Nah Tuhan menghendaki agar setiap kita mengalami perubahan. Bilang sama-sama, Tuhan menghendaki sisi pengenalan akan Bapa semakin bertumbuh dalam hidupku. Bukan sisi keagamaan. Amin. Nah karenanya ketika Alkitab menegaskan kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini harus ditambahkan menjadi takaran iman yang baru. Karena kalau tidak, doa saudara akan menjadi doa yang agamawi. Ibadah saudara juga menjadi ibadah yang agamawi. Tidak ada perdamaian dengan Allah. Tidak ada persekutuan yang hidup dengan Allah. Oh come on, katakan amin. Harusnya, bilang harusnya. Setiap kali kita berdoa, doa itu kan dua arah. Persekutuan, percakapan kita dengan Tuhan. Betul ya? Harusnya kalau kita berdoa, saudara berkata-kata, Tuhan dengar. Tapi setelah selesai saudara berkata-kata, saudara harus kasih kesempatan Tuhan berkata-kata dong. Dan kita juga mendengar. Setuju, amin. Nah selama sekian waktu lamanya, sisi keagamawian membuat kita yang terus ngomong. Tapi ketika Tuhan mau ngomong, kita nggak mau dengar. Kita alasannya berkata apa? Saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Yang membuat saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan bukan karena kita tuli rohani. Bukan karena Tuhan tidak mau bicara. Oh come on, katakan amin. Tapi selama sekian waktu lamanya, saudara terus dicengkeram oleh roh agamawi. Itu sebabnya. Tapi ketika saudara mulai membangun takaran iman ini dalam hidupmu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu sebabnya kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Dia. Kita berkata-kata, Dia mendengar. Dan ketika Dia berkata-kata, kita pasti mendengar. Halo, amin. Karenanya saya mendorong saudara, ayo tumbuhkan takaran iman ini. Yes, kalau aku berdoa, langit selalu terbuka. Kalau aku menutup mataku, sorga langsung terlihat. Begitu aku memanggil namanya Yesus, hadirat Tuhan selalu nyata. Itu yang seharusnya kita harapkan. Nah saya mau pengharapan ini tertanam juga dalam hidupmu. Jangan pernah berkata, ya saya ini kan jemaat yang masih hidup dalam kekurangan. Saya masih suka serik. Serik tahu nggak apa itu namanya? Bukan iri, tidak enak hati, tidak suka, tidak happy. Ada komplain dengan pasanganku. Marah-marah terus. Gimana mungkin Tuhan mau dengar aku? Well, kalau saudara tahu di mana kekeliruanmu, bertobatlah. Benahi hidupmu. Dan pastikan persekutuan yang hidup dengan Tuhan kembali terbangun. Setuju ya? Amin ya? Karena kekristenan yang sejati, katakan sama-sama, kekristenan yang sejati selalu dimulai dengan adanya keterhubungan yang kita miliki secara pribadi dengan keberadaan Bapa di sorga.
Bahkan ketika orang berbicara tentang pembapaan, dibapai, atau pembapaan rohani, tujuannya bukanlah supaya jemaat bergantung kepada si pendeta. Bukan. Tujuannya adalah supaya lewat pelayanan si pendeta, jemaat terhubung pribadi dengan Bapa di sorga. Itu yang benar. Nah, saya mendorong setiap saudara, harapkanlah, katakan, aku mengharapkan persekutuanku secara pribadi, pengenalanku secara pribadi dengan Bapa di sorga terus bertumbuh. Amin. Batasi kitab Roma pasal 5, saya mengajak saudara lihat Efesus pasal yang pertama. Ingat baik-baik, suratan Paulus kepada jemaat di Efesus itu dituliskan pada waktu jemaat sedang mengalami kebangunan rohani hebat. Kisah Rasul 19 menceritakan ketika Paulus pergi ke kota Efesus, dia mendapati beberapa orang murid, tapi tidak terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Itu sebabnya Paulus mengajukan sebuah pertanyaan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kenapa? Karena pribadi Roh Kuduslah satu-satunya yang membawa saudara terhubung dengan realita Bapa. Halo, amin. Nah, saat saudara dibawa terhubung dengan realita keberadaan Bapa, sesuatu yang besar, sesuatu yang ilahi akan mulai terjadi dalam hidupmu. Alkitab menceritakan dalam Kisah Rasul 19, ketika jemaat dibawa terhubung dengan keberadaan Bapa, kehidupan sehari-hari mereka total alami perubahan. Kehidupan sehari-hari mereka menjadi sebuah ladang pelayanan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka bisa menghadirkan realitas sorga. Ada orang di sini. Halo, amin. Sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Bahkan dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Menurut sejarah Alkitab kira-kira 2 tahun 8 bulan. Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus. Tapi dalam masa-masa tersebut seluruh Asia digoncang dengan kuasa Injil. Artinya apa? Seluruh jemaat dipakai Tuhan. Saya rindu saudara bukan cuma jadi jemaat biasa. Engkau jadi jemaat yang diurapi. Engkau jadi jemaat yang terhubung dengan realitas sorga. Engkau menjadi jemaat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, engkau menghadirkan realitas sorga. Terjadilah lewat hidupmu. Aku deklarasikan mulai hari ini, takaran iman dalam hidupmu akan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, sehingga engkau alami sorga nyata di dalammu dan sorga nyata lewat hidupmu. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin. Tapi bahkan di tengah-tengah jemaat yang sedang mengalami kebangunan rohani hebat, ada realitas sorga yang terus nyata dalam kehidupan jemaat Efesus. Paulus menaikkan sebuah doa dalam Efesus 1 ayat yang ke-15. Coba buka sama-sama. Efesus 1 ayat yang ke-15 mulai. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Bayangkan seluruh Asia digoncang dengan kuasa Injil. Hanya dalam kurun waktu kira-kira hanya 2 tahun saja. Cuma 2 orang. Saya rindu lewat hidup saudara, Indonesia digoncangkan. Amin. Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, oleh karena takaran iman yang kau bawa, yang kau miliki, seluruh Indonesia digoncang dengan kuasa Injil. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku mengingat kamu dalam doaku, perhatikan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bahkan di tengah-tengah jemaat yang dipakai Tuhan luar biasa, Paulus masih terus menaikkan sebuah doa, biarlah roh hikmat dan pewahyuan terus dicurahkan dalam hidup jemaat, sehingga seluruh jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa.
Jemaat tidak terus begitu-begitu saja. Setuju, amin. Hal yang sama saya berdoa, biarlah lewat takaran iman yang terus Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Persekutuanmu dengan Bapa. Oh, come on. Pengenalanmu tentang Bapa akan terus semakin bertumbuh. Engkau tidak cuma jadi orang Kristen biasa-biasa saja, tapi engkau menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Amin. Menarik untuk memperhatikan. Ketika Paulus berkata kepada jemaat di Roma, biarlah dengan takaran imanmu, engkau hidup dalam perdamaian atau hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa. Di dalam kitab Efesus ini, Paulus menaikkan sebuah doa. Supaya dari pihak Bapa di sorga, perhatikan, dalam Roma pasal yang kelima, perhatikan ini baik-baik. Paulus memberikan penegasan, biarlah dengan takaran imanmu, engkau menikmati perdamaian, damai sejahtera, punya persekutuan yang hidup dengan Bapa di sorga. Itu dari pihak kita. Come on. Tapi dari pihak Bapa di sorga, Paulus menaikkan sebuah doa. Biarlah Bapa di sorga meresponi takaran iman yang saudara tumbuhkan dengan cara Bapa mencurahkan hikmat dan wahyu kepadamu. Perhatikan. Di dalam kitab Kejadian, ketika Yakub baru keluar dari rumah Ishak bapaknya, lalu kemudian mau pergi ke rumah Laban untuk kemudian nanti disuruh cari istri di sana. Dalam perjalanan Ishak, dia sampai di satu tempat, dia tertidur. Dalam tidurnya dia mendapatkan sebuah mimpi. Masih ingat kisah itu? Ada anak tangga yang dibangun dari bumi ini sampai ke langit. Lalu kemudian di anak tangga yang sampai di langit itu ada turun naik malaikat Tuhan. Perhatikan konsepnya. Di bumi ini dibangun anak tangga sampai ke langit. Dan kemudian dari langit ada respon. Ada makhluk-makhluk sorgawi yang turun naik di tangga tersebut. Dengan kata lain, perhatikan. Ketika saudara dengan aktif, katakan aku harus dengan aktif terus menumbuhkan takaran iman dalam hidupku untuk memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ada di dalam persekutuan yang karib, yang erat dengan Bapa di sorga. Ketika dengan aktif persekutuanku dengan Bapa semakin bertumbuh, dari pihak Bapa ada respon yang ilahi. Dicurahkannya roh hikmat dan wahyu, dilepaskannya pekerjaan para malaikat untuk terjadi dalam hidupku. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini, saya mau kita sama-sama belajar menumbuhkan takaran iman. Bahwa kita, katakan kita, dilayakkan untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Dan pada saat yang sama, dari pihak Bapa selalu ada respon ilahi. Dilepaskannya dinamika roh. Ada makhluk-makhluk rohani. Ada berbagai dimensi rohani yang akan terjadi, dicurahkan dalam hidupku. Ini yang saya mau saudara tumbuhkan menjadi takaran iman yang baru dalam hidupmu. Karena ketika saudara belajar menumbuhkan takaran iman ini, yes, aku punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Tiap kali aku berdoa tidak akan pernah ada penolakan dari sorga. Tiap kali aku memanggil namanya, selalu akan ada respon dari Dia. Dan respon Tuhan akan selalu datang dalam hidupku. Membawa perubahan, membawa kemajuan, memastikan ada terobosan dalam kehidupanku sehari-hari. Kalau takaran iman ini terbangun dalam hidupmu, mungkin saudara bertanya, bagaimana cara membangunnya, Pak? Tidak ada alternatif lain. Yang saudara harus lakukan adalah memperkatakan firman.
Engkau harus mulai belajar mengimajinasikan firman terjadi dalam hidupmu. Ada orang di sini. Ketika saudara terus dengan continue memperkatakan, mengimajinasikan firman dalam hidupmu. Ini benteng-benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Berbagai macam pekerjaan roh agamawi yang selama ini ada dalam pikiran dan hati kita, itu akan mulai rontok satu persatu. Mungkin tidak secara langsung. Begitu siang hari ini saudara mulai berdoa, memperkatakan firman, engkau langsung mengalami sorga terbuka. Mungkin belum. Bagi beberapa dari saudara, mungkin ada yang langsung akan mengalami. Ini tergantung kadar pekerjaan roh agamawi dalam masing-masing orang. Semakin agamawi seseorang, semakin sulit dia bertemu dengan Tuhan. Tapi semakin saudara terkikis dari roh agamawi, semakin mudah saudara bersekutu dengan realitas sorga. Halo, amin. Makanya saya tidak mengendaki bahkan dalam ibadah pun menjadi ibadah yang agamawi. No. Ini harus menjadi tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Setuju, amin? Tiap kali kita datang berkumpul, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita doa, harusnya, bilang harusnya. Momen itu menjadi momen perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara betul-betul alami Roh Kudus melawat hidupmu. Engkau betul-betul alami roh hikmat, roh pewahyuan, membukakan prinsip kebenaran, membawa saudara semakin mengenal Dia. Karena ketika takaran iman ini terus terbangun, karena saudara rajin mempengaruhi hidupmu. Oh, come on. Kata iman dari bahasa Yunani pistis, itu punya arti selain memang diterjemahkan sebagai iman, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai tindakan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Jadi kalau saudara terus memperkatakan firman, saudara sedang berupaya meyakinkan dirimu. Dalam arti semua benteng-benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah, itu sedang saudara singkirkan. Engkau sedang hancurkan. Halo, amin. Ini segala bentuk manifestasi roh agamawi yang sudah terlanjur melekat dalam hidup kita, itu sedang terus saudara kikis. Ada orang di sini. Nah, ketika saudara terus mengikis, semakin terkikis roh agamawi dalam hidupmu. Semakin runtuh, hancur benteng-benteng keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah yang selama ini ada dalam hidupmu. Semakin itu tersingkir, semakin saudara mudah mengalami realita Tuhan dalam hidupmu. Halo, amin. Karenanya saya mau tegaskan, inilah saatnya untuk setiap saudara tanpa terkecuali terus bertekun, aktif, memperkatakan firman, mendoakan firman, mengimajinasikan firman. Tujuannya tidak lain supaya ini benteng-benteng keangkuhan manusia rontok, roh agamawi hancur, persekutuanmu dengan Tuhan terbangun. Karena saat saudara menerima takaran iman yang baru, engkau membangun takaran iman yang baru. Ada orang di sini. Sampai pada titik tertentu saudara akan mulai mendapati semua yang selama ini menjadi sesuatu yang kita pikir mustahil akan mulai jadi mungkin. Tuhan menambahkan takaran iman yang baru, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Membuat saudara tidak akan pernah bisa ditaklukkan, dikalahkan oleh si jahat, oleh jalan dunia ini, oleh sistem iblis. Sehingga saudara akan selalu berkemenangan dalam segala hal. Inilah yang saya rindukan untuk terjadi dalam hidupmu sehari-hari. Pertama-tama saudara terima iman yang menyelamatkan. Engkau mati pasti masuk sorga. Tapi kita belum mati. Kita masih hidup dalam dunia ini. Kita butuh takaran iman yang kedua. Apa itu? Takaran iman yang membawa kita terhubung dengan realita Bapa. Oh, come on. Engkau terus memperkatakan firman dengan satu tujuan. Mengikis habis roh agamawi.
mengikis habis pekerjaan benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah yang selama ini terlanjur terbangun dalam hidup kita. Lewat deklarasi firman, lewat perkataan firman, kita rontokkan itu semua. Setuju, amin? Dan ketika persekutuan saudara terus semakin bertumbuh, pengenalanmu akan Tuhan semakin bertumbuh, otomatis, bilang otomatis, Tuhan memberikan kepada kita takaran iman yang baru. Iman yang mengalahkan dunia.